guys, ketemu lagi ke channel YouTube Bookaholic Buddy. Hari ini aku akan book haul lagi edisi bulan Mei. Book haul kali ini aku dapat dari 3 bookmail. Nanti akan ada shortsnya, video aku unboxing 3 bookmail ini. Sekarang aku akan book haul. Jadi ada 3 buku. Buku pertama adalah bukunya Haruki Murakami yang judulnya Laki-laki Tanpa Perempuan. Ini bookmail pertama. Aku suka banget baca novel Haruki Murakami belakangan ini semenjak teman aku memperkenalkan aku kepada penulis ini. Perjalanan aku membaca Haruki Murakami dimulai dengan novel yang berjudul Sukuru Tazaki Tanpa Warna dan Tahun Ziarahnya. Kalau kalian mau lihat review aku mengenai buku itu, linknya aku cantumkan di atas. Terus perjalanan kedua aku membaca buku dari penulis ini adalah bukunya yang paling terkenal yang judulnya Norwegian Wood. Itu juga aku sudah review. Kalau kalian mau lihat reviewnya bisa buka link ini. Dan yang ketiga buku dari Haruki Murakami yang aku baca adalah bukunya yang berjudul Orang Pertama Tunggal. Itu aku nggak punya bukunya sendiri. Aku bacanya dari perpustakaan. Aku pinjam buku dari perpustakaan. Ini dia ada di sini. Ini yang Orang Pertama Tunggal aku pinjam dari perpus ya. Ini adalah label perpusnya. Dan ini belum aku selesaiin bacanya, masih sampai halaman 64. Nih, masih segini. Dan masih sisa segini. Tapi sejauh ini sambil aku rekam video ini, aku juga sempat buat video mini reading vlog tentang buku ini juga. Nanti buku ini setelah aku baca akan aku buat reviewnya. Di perpus itu selain aku pinjam Orang Pertama Tunggalnya Haruki Murakami, aku juga pinjam bukunya Edogawa Ranpo yang judulnya Neraka Cermin. Kembali ke Haruki Murakami, Lelaki-laki Tanpa Perempuan. Jadi ini buku keempat yang aku akan baca dari Haruki Murakami. Aku rencana baca ini nanti. Pokoknya aku selesaiin dulu yang dari perpus itu. Terus aku ada rencana baca buku lain juga. Jadi ini masih masuk TBR aku, tapi TBR bulan berapa aku juga belum tahu. Pertama kita lihat dari covernya ya. Ini covernya menarik banget. Dia kayak perpaduan warna hitam. Ini kayak Tosca gitu ya, kayak kerudung aku sekarang. Dan ini kalau kita miringkan adalah bentuk wajah pria ya. Nah, Laki-laki Tanpa Perempuan ini setahu aku adalah kumpulan cerpen. Coba aku periksa dulu. Ya, dia kumpulan cerpen. Daftar isinya ini ada 7 cerpen, yaitu Drive My Car, Yesterday, Organ Mandiri, Syahrazad, Kino, Samsa Jatuh Cinta, dan yang terakhir Laki-laki Tanpa Perempuan yang menjadi judul novelnya ya, judul bukunya. Ini sama kayak buku Orang Pertama Tunggal. Orang Pertama Tunggal itu juga merupakan kumpulan cerpen dari Haruki Murakami. Kita baca dulu ya sinopsisnya. Mungkinkah kita memahami orang lain sepenuhnya? Seberapa dalam pun kita mencintai orang itu? Haruki Murakami menjelajahi berbagai selip dan selisih yang mungkin terjadi dalam hubungan laki-laki dan perempuan melalui 7 cerita dalam buku ini. Kita bisa bercermin lewat berbagai tokoh dalam beragam usia. Siswi SMA, mahasiswa yang baru mulai kuliah, dokter bedah plastik, aktor, bartender, dan mereka yang sudah lewat 30 maupun memasuki usia parubaya. Yang unik, para laki-laki dalam kumpulan cerpen Laki-laki Tanpa Perempuan tidak sepenuhnya tanpa perempuan. Hampir semua justru punya pasangan atau kekasih, bahkan istri. Jadi siapa dan bagaimana yang disebut laki-laki tanpa perempuan ini? Oke, jadi dari sinopsisnya kita menangkap bahwa judul Laki-laki Tanpa Perempuan ini digambarkan sebenarnya dalam cerita itu
laki-laki yang dimaksud sebenarnya sudah punya istri, sudah punya pasangan, tapi kenapa judulnya malah diberikan lelaki-lelaki tanpa perempuan? Entah kenapa aku mulai menebak kalau misalnya mereka itu sebenarnya maksud dari lelaki-lelaki tanpa perempuan itu mereka kurang kasih sayang kali ya, entah dari orang tuanya, misalnya sosok ibu, tidak punya sosok ibu, atau justru rumah tangganya tidak seperti rumah tangga pada umumnya yang penuh cinta gitu, makanya disebut lelaki-lelaki tanpa perempuan. Itu hanya tebakan aku saja ya. Untuk tahu lebih pastinya nanti kita baca dulu. Aku pasti akan buat reviewnya nanti kalau aku selesai baca ini, tapi nggak tahu bulan berapa. Oke, ini buku pertama dari bookmail pertama di bulan Mei yang aku beli, Haruki Murakami. Bookmail kedua juga berisi satu buku saja. Oh ya, sebelum itu tadi ini aku belinya pre-love ya guys, aku belinya bekas di aplikasi Shopee. Harganya berapa ya? Nggak, aku periksa dulu ya. Jadi kalau kalian perhatiin buku itu sudah ada bercak-bercaknya gitu ya, karena bekas kan, tapi menurut aku ini masih layak baca, masih layak koleksi ya walaupun bekas. Tunggu aku periksa harganya dulu. Ini aku dapatkan dengan harga aslinya, penjualnya jual 50.000, tapi karena aku dapat diskon gitu dari Shopee-nya, jadi aku beli cuma 47.000. Murah banget kan. Terus buku kedua yaitu buku dari penulis Indonesia Di Lestari, Aroma Karsa. Kalian pasti udah sering banget dengar buku ini di-mention oleh booktuber lokal kita. Aku suka banget nontonin video-videonya booktuber lokal. Terus mereka pas rata-rata sebagian besar pasti udah baca buku ini. Aku telat banget sih hype buku ini, karena aku juga baru-baru ini kan kayak excited kumpulin buku-buku gitu, koleksi buku-buku. Kalau dulu aku itu lebih senang membaca secara ebook ya, dari HP aja, gak ngoleksi. Nah karena aku baru mulai ngoleksi dan baru mulai kayak punya minat besar terhadap membaca buku fisik, jadi aku baru beli buku ini, Aroma Karsa. Ini tebal banget guys, tapi karena aku nonton video-video review yang bilang kalau buku ini bagus, jadi walaupun tebal akan tetap aku baca. Apakah akan sesuai dengan ekspektasi aku, karena aku nonton semua reviewnya pada bilang kalau buku ini bagus. Jadi semoga buku ini sesuai dengan selera aku ya, Aroma Karsa dari Di Lestari. Akan aku bacakan dulu sinopsisnya. Dari sebuah lontar kuno, Raras Prayagung mengetahui bahwa Puspa Karsa yang dikenalnya sebagai dongeng ternyata tanaman sungguhan yang tersembunyi di tempat rahasia. Obsesi Raras memburu Puspa Karsa, bunga sakti yang konon mampu mengendalikan kehendak dan cuma diidentifikasi melalui aroma, mempertemukannya dengan Jati Wesi. Jati memiliki penciuman luar biasa. Di TPA Bantar Gebang, tempatnya tumbuh besar, ia dijuluki si hidung tipus. Dari berbagai pekerjaan yang dilakoninya untuk bertahan hidup, satu yang paling Jati banggakan yakni meracik parfum. Kemampuan Jati memikat Raras. Bukan hanya mempekerjakan Jati di perusahaannya, Raras ikut mengundang Jati masuk ke dalam kehidupan pribadinya. Bertemulah Jati dengan Tanaya Suma, anak tunggal Raras yang memiliki kemampuan serupa dengannya. Semakin jauh Jati terlibat dengan keluarga Prayagung dan Puspa Karsa, semakin banyak misteri yang ia temukan tentang dirinya dan masa lalu yang tak pernah ia tahu. Ini berarti penangkapan aku ya dari sinopsisnya, genrenya adalah petualangan fantasi gitu ya. Dia mencari sebuah bunga yang bernama Puspa Karsa, yang katanya itu hanya bunga yang dikenal sebagai dongeng, tapi ternyata sungguh ada di tempat rahasia. Aku gak sabar sih, ini pasti panjang karena kita ngikutin perjalanannya si tokoh utama mencari bunga Puspa Karsa ya. Menarik, aku gak sabar baca ini walaupun tebal. Sekarang buku ketiga. Ini semua bookmail dari 3 bookmail itu isinya cuma satu buku dulu. Aduh lupa, belum bahas harganya. Ini aku beli pre-love second gitu, buku bekas juga sama kayak yang Haruki Murakami tadi nih ya. Tapi masih bagus banget, terawat, dan yang jual juga sampai ngebungkus gitu, dipakein sampul covernya, jadi rapi banget.
Ini aku beli seharga 85.000 penjualnya beli, terus penjualnya jual seharga 85.000, penjualnya beli lagi. Terus aku beli kalau sama ongkirnya cuma 87.500. Terus sekarang buku ketiga, di bookmail ketiga aku dapat satu buku lagi. Ini kalau ini bukan bekas, ini buku baru, tapi aku dapat dari toko di Shopee ya, toko di Shopee yang jual harga buku ini lumayan lebih murah dibanding toko-toko lainnya. Ini masih baru banget, lihat, bersih, masih segel juga, masih bersampul. Ini baru ya, bukan bekas. Tapi aku belinya murah, harganya 101.000. Cuma karena ada potongan dari Shopee gitu, aku beli dengan sudah sama ongkirnya cuma 100.665, ya 101.000 lah sudah sama ongkirnya. Padahal kalau aku lihat dari toko-toko lain ini tuh dijual kayak 130, 120-an gitu, bahkan ada yang sampai nyentuh angka 140, 150-an. Tapi di toko yang aku beli cuma 101.000. Coba kita baca dulu. Dan dia memenangkan Amazon Best Young Adult Books of the Year 2022. Sinopsis: akibat perang Suriah, selama kehilangan ibunya, ayah dan Hamzah, kakaknya, ditawan. Entah masih hidup atau sudah mati. Kini Salama harus menjaga Laila, kakak iparnya yang sedang hamil. Hamzah berpesan agar Salama menjaga Laila dan calon bayinya. Satu-satunya cara menjaga Laila dari perang adalah mengungsi ke Eropa. Tapi setiap kali melihat para korban perang, rasa bersalah menikam Salama. Haruskah dia pergi dari Suriah ketika bangsanya bergelimpangan akibat perang? Keputusasaan dan ketakutan bercampur hingga mewujud dalam sosok pria bermata dingin, Kauf, yang mendorong Salama untuk pergi. Namun Salama bertemu Kenan, pemuda bermata hijau dengan semangat membara membela negara. Kini Salama harus memilih antara tetap tinggal untuk negaranya ataukah pergi demi memenuhi janjinya kepada Hamzah. Kisah tentang cinta, pengorbanan, serta kekuatan yang dibutuhkan untuk berjuang demi keyakinan. Publisher Weekly, kajian berbintang. Oh oke. Ini berarti tentang perjuangannya Salama yang bimbang mau pergi ke Eropa untuk menepati janjinya pada kakaknya Hamzah, untuk ini ya, melindungi kakak iparnya yang sedang hamil. Ataukah dia harus tetap tinggal di negaranya, membela negaranya yang sedang berperang. Dan juga ada kalimat sosok pria bermata dingin, Kauf, yang mendorong Salama untuk pergi. Jadi mungkin akan ada sedikit unsur romansnya ya, sepertinya. Aku juga belum baca. Yang udah tahu boleh kasih spoiler di komentar. Ini menarik banget. Kisah mencari belas kasih di tengah kegilaan dan harapan di tengah tragedi. Wajib baca, kata Saba Tahir, penulis An Ember in the Ashes dari Zulfa Katau. Oke, jadi itu 3 buku yang aku dapatkan di bulan Mei dari 3 bookmail berbeda, 2 buku pre-love dan 1 buku baru. Kalau kalian bertanya di antara 3 buku ini manakah yang paling membuat aku penasaran, mungkin jawabannya adalah ini ya, yang tentang perang Suriah, As Long as the Lemon Trees Grow. Jadi mungkin di antara 3 ini aku akan baca duluan yang ini, dan setelah aku baca aku akan review. Tapi buku-buku lain juga menanti untuk aku baca. Ada banyak banget kabar aku, guys. Oke, jadi itu saja book haul untuk kali ini. Sampai jumpa di book haul lainnya.